Shalom, selamat pagi, sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari yang indah ini dengan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga di dalam nama anak-Mu yang kudus, kami dikuduskan, dibenarkan, dan dibaharui, sehingga kami dapat menikmati karya-karya surgawi yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Bapa, suci kuduskan hati kami di dalam hati yang menyembah Engkau. Pagi-pagi benar ketika kami mencari wajah-Mu, biarlah kami mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia, supaya kami semakin diperbaharui di dalam gambaran kalib-Mu. Kami mengucap syukur, kami menyembah Engkau pagi hari ini. Haleluya. Amin. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya.
Pencobaan yang kami alami Tuhan tak akan melebihi kekuatan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Bapa. Hati kami melimpah dengan rasa syukur buat anugerah-Mu. Kasih-Mu Engkau curahkan di dalam hati dan pikiran kami. Mari sejenak kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih sayangnya. Menikmati baik kudus-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami. Tuhan, kami mengucap syukur, kami percaya di saat kami mengangkat tangan kami. Tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa turun atas kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur, Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jalan-Mu adil dan benar. Kau tunjukkan bagi kami Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kebenaran-Mu melimpah atas kehidupan kami. Kebaikan-Mu tetap untuk selama-lamanya Bapa. Dan kami mengucap syukur. Maka, jika Allah di pihak kami, siapakah lawan kami? Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Umat-Mu yang mengasihi Engkau, umat-Mu yang datang dan haus akan Engkau. Umat-Mu yang haus dengan kasih sayang dan pengurapan yang daripada-Mu hari ini hadir di depan-Mu. Engkau menaruh beban yang daripada-Mu Tuhan, supaya kami tahu bahwa Engkau sungguh mengasihi. Terima kasih Tuhan, kami percaya pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melampaui kekuatan kami. Sebab ketika kami dicobai, Engkau ada di sana untuk memberikan kami jalan. Bapa, di mana yang seperti Engkau, yang ketika kami mengalami pencobaan, Engkau ada di sana untuk tidak menjatuhkan kami, tetapi untuk menangkap kami, supaya kami dapat melewati segala macam ujian dan cobaan dalam hidup kami. I just wanna thank You, Lord, how You guiding us, how You help us, Lord. We praise You, oh Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, kami datang untuk mengucap syukur kepada-Mu. Yesus Tuhan, Engkau ada untuk melepaskan kami. Engkau ada untuk tidak menonton saja ketika kami bergumul dengan dosa, ketika kami bergumul dengan sakit penyakit, ketika kami bergumul dengan keadaan kami, ekonomi, pikiran, keraguan-raguan, ketakutan. Engkau bukan penonton Bapa, tapi Engkau lebih daripada orang yang mengasihi kami. Makasih Bapa, di dalam Engkau kami lebih daripada pemenang. Haleluya. 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 Mari saudara ini berkati, angkat kedua tanganmu. Katakan, aku tidak sendiri, Bapa ada di dalam hidup kami. Makasih Tuhan Yesus. Makasih. Hari ini ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi dan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Haleluya. Sekali lagi shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan bahwa kalau engkau sedang mengalami satu masa-masa kekelaman, engkau tidak sendiri. Dan Tuhan ada di sampingmu bukan sebagai penonton, tapi Dia adalah supporter untuk engkau melewati masa pencobaan itu dan kemudian mengalami kemenangan. Dia ada di sana.
untuk menatang engkau, jangan sekali-kali engkau jatuh. Tuhan ada di sana untuk melindungi, melingkupi engkau dengan kasih setia. Saudaraku, pada pagi hari ini saya mempersiapkan firman Tuhan dari Matius 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 tentang pencobaan di padang gurun. Lalu Tuhan memberikan gambar ini kepada saya. Waktu saya memuji dan menyembah Tuhan tadi, saya melihat gambar ini, saya nangis. Nah, saudara, kalau kita lihat di gambar yang ada di belakang saya ini, ada Yesus. Yesus sedang dipertunjukkan, dipertontonkan keadaan dunia, dan iblis katakan, jikalau engkau sujud menyembah aku, segala isi dunia ini yang ada di dalam kuasaku akan kuberikan kepadamu. Saudara, iblis itu muncul dengan gambar yang ada di belakang Yesus, yaitu berupa bayangan yang ada di sana. Dan hati saya, Tuhan berkata seperti ini dalam hati saya. Iblis itu ada di mana-mana. Dia selalu mencari waktu yang baik untuk berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan. Yesus saja, saudara, dicobai di padang gurun, saudara. Apalagi kita. Namun satu hal, ketika tadi Tuhan bicara waktu saya menyembah, Tuhan tuh gak pernah meninggalkan engkau. Tuhan itu sangat mengasihi engkau. Dan Tuhan ada di setiap musim kehidupan. Saudaraku, umat Tuhan yang diberkati oleh Bapa di surga, pagi hari ini kita akan berdoa, kita akan menyembah Tuhan. Kita sudah berdoa dan kita sudah menyembah Tuhan. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan lanjutan dari kitab Matius, yaitu di Matius 4, saudara. Ada satu kebenaran yang firman Tuhan ayat 1 dan 2 berkata, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi pada waktu itu Yesus baru mau memulai pelayanannya, saudara. Roh Kudus membawa dia. Dibawa kemana? Di padang gurun. Dia adalah anak Allah yang hidup, dia 100% Allah, dia 100% manusia. Tetapi dia diizinkan Bapa di surga untuk pergi ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saudara, 40 hari 40 malam kemudian Yesus merasa lapar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, 40 hari 40 malam preparation dari anak Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan, ketika dia dibawa oleh Roh Kudus masuk ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dia dalam keadaan selesai berpuasa, dan di dalam puasa itu saya mau katakan, saudara, doa dan puasa sangat besar kuasanya. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Jadi di dalam berpuasa, saudara akan mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan. Oleh sebab itu, saudara, kita akan siap menghadapi segala macam apapun dalam kehidupan ini. Yesus saja dicobai, saudara, dibawa di padang gurun untuk dicobai iblis. Kadangkala di dalam kehidupan ini ada keadaan-keadaan di mana Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan. Saudara, judul firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, saudara, Yesus yang berada di atas bukit dicobai oleh iblis. Dia menunjukkan segala sesuatu padahal dia tidak memiliki kuasa. Namun ketika dia pergi ke padang gurun untuk dicobai iblis, dia sudah mengalami berpuasa 40 hari dan 40 malam. Akhirnya laparlah Yesus. Pagi hari ini saya membawa merenungkan firman Tuhan. Dari manakah datangnya pencobaan? Matius 4 ayat 1 hingga 11. Dari manakah datangnya pencobaan? Apakah itu dari iblis, dari mata turun ke hati, dari godaan-godaan yang kita lihat secara visual di dunia ini, ataukah dari diri kita sendiri? Nah, saudaraku, dari manakah datangnya pencobaan? Apa yang harus kita lakukan dengan pencobaan yang ada? Dan apa sih pencobaan ini untuk apa? Apakah kita selalu ditakdirkan untuk pencobaan lalu kemudian jatuh? Saudara, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Tidak lupa kita mau membaca dulu kebenaran firman Tuhan. Dari Matius 4 ayat 1 hingga 11, judulnya adalah pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahilah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca kebenaran firman ini, saudaraku, kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, nah saudara, ini di Injil Matius. Tapi kalau kita lihat, ternyata di Injil yang lain juga dituliskan tentang pencobaan di padang gurun. Mari kita lihat. Di dalam Markus 1, di 2 ayat saja, saudara. Di Markus 1 ayat 12 dan 13, segera sesudah itu roh memimpin dia kepada gurun. Jadi di Injil Matius dikatakan roh membawa dia kepada gurun. Ini dikatakan roh memimpin dia kepada gurun. Jadi roh yang menuntun Yesus itu pergi ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar. Dan malaikat-malaikat melayani dia. Jadi saudara, di Markus, Injil Markus itu tidak menceritakan secara detail apa sih yang dialami Yesus ketika dia dicobai di padang gurun. Dia hanya menuliskan sekilas saja. Nah saudara, ini kalau dikatakan di Injil Markus dan Matius dan juga Lukas itu adalah Injil yang sinoptik. Nah mari kita lihat, Injil sinoptik adalah Injil perjanjian baru dalam Alkitab yang ditulis oleh Matius, Markus, dan Lukas. Injil sinoptik seringkali menulis kisah yang sama tentang Yesus, tapi dengan penjelasan dan panjang yang berbeda, tetapi memiliki urutan yang sama dan banyak menggunakan kata yang sama. Kemiripan di antara 3 buku tersebut sangat dekat, sehingga banyak peneliti yang menandainya sebagai masalah sinoptik. Injil kanonikal keempat, Injil Yohanes, itu agak berbeda jauh dengan sinoptik dalam kristologi. Jadi di dalam Injil Yohanes, kristologinya itu jauh lebih kuat. Pengajaran Yesus, mujizat, gaya tulisannya, teologinya sangat kuat. Hampir semua isi Injil Markus dapat dijumpai di Matius. Jadi Markus dan Matius itu presentasi kemiripannya jauh lebih tinggi. Dan ada banyak kemiripan antara Injil Markus dan Injil Lukas. Jadi Injil Markus hampir semua di Injil Matius. Dan kemiripan Injil Markus sama dengan Injil Lukas. Namun Injil Matius dan Injil Lukas mempunyai materi yang sama yang tidak dapat dijumpai dalam Injil Markus. Jadi saudaraku, jadi ada irisan-irisan antara kesamaan antara Injil Markus dan Matius. Jadi apa yang ada di Injil Markus hampir semua dapat di Injil Matius. Lalu di Injil Markus sama dengan Injil Lukas. Tetapi dikatakan di sini bahwa Injil Matius dan Injil Lukas punya materi yang sama, sementara di Markus itu tidak ada. Jadi relationship-nya di sini antara sinoptik gospel kurang lebih ya seperti ini ya digambarkan. Ada persentase-persentase kemiripan. Jadi ada yang di Matius, ada yang di Markus, ada yang di Markus, ada yang di Lukas, dan di Injil Matius dan Injil Markus hanya sampai dengan pasal 16. Injil Matius sampai dengan pasal 28. Injil Lukas sampai dengan pasal 24. Jadi saudaraku yang diberkati, kesemuanya itu ada keunikan. Yang paling pendek itu Injil Markus. Yang paling panjang itu Injil Matius panjang, Injil Lukas juga panjang, penjabarannya itu panjang lebar. Tapi intinya ada kemiripan satu dengan yang lain, cuman penekanannya ada hal-hal yang berbeda. Nah, berbicara tentang pencobaan di padang gurun, saudara, Injil Markus mencatat, Injil Matius mencatat, Injil Markus mencatat, Injil Lukas juga mencatat. Injil Markus sangat pendek. Injil Matius jauh lebih panjang, jauh lebih detail, jauh lebih jelas. Injil Lukas hampir sama panjangnya dengan Injil Matius. Mari kita baca Injil Lukas. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan. Jadi di sini dikatakan dia kembali dari Sungai Yordan. Sedangkan di dalam Injil Matius hanya dikatakan Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai iblis. Jadi dikatakan lebih detail di Lukas, dari Sungai Yordan dia dibawa oleh Roh Kudus kepada gurun. Sedang apa dia di Sungai Yordan? Masih ingat saudara yang kita pelajari kemarin? Yesus di Sungai Yordan dibaptis. Setelah dibaptis dia 40 hari
dia berpuasa. Nah, di situ di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Yesus tidak makan apa-apa tapi tidak dikatakan Yesus tidak minum apa-apa. Berarti Yesus berpuasa tapi dia minum. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Sedangkan di Injil Matius dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi disambungnya, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perkataan ini mengutip dari kitab di Perjanjian Lama, saudara, di kitab Pentateuch. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kalau di Injil Matius, saudara, pencobaan yang kedua itu ada di bagian yang bawah. Pencobaan yang kedua ini ada di bagian ketiga. Sedangkan di Injil Lukas ada di bagian kedua. Segala kuasa dia bawa di tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Amin. Semua kerajaan dunia. Lalu apa yang dikatakan di sini, saudara? Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Nah, saudara, iblis adalah bapa dari segala pendusta. Apakah benar Allah Bapa itu menyerahkan segala sesuatu kepada iblis? Tidak, saudara. Iblis itu mencurinya. Dia mencurinya dan bersikap seolah-olah dia adalah sudah merebut kekuasaan daripada Allah. Jadi sekali lagi iblis itu adalah penipu, pembunuh. Kalau dia katakan, ini ada di dalam kuasaku, aku berkuasa semuanya. Lalu saudara percaya dan kemudian saudara terseret dengan terpikat dengan kuasa iblis. Itu tidak benar, saudara. Ayat 7, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ini tipuan yang paling besar, saudara, bahwa segala sesuatu itu adalah milik iblis. Ini tipuan yang paling besar karena dia adalah diabolos, pendusta. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara ingat ketika iblis mencoba Yesus dengan 3 pencobaan ini, ada 3 pokok pencobaan yang dia coba-coba jatuhkan kepada Yesus. Kita akan belajar setelah ini. Tapi ingat saudara yang saya mau katakan di ayat yang 13. Ketika iblis sudah mengakhiri semua pencobaannya, dia kemudian mundur daripadanya. Dan apa saudara? Ini yang harus orang-orang percaya ingat. Kalau iblis berhenti menggoda saudara, dia akan tunggu the right timing. Dia akan menunggu waktu yang baik, dia akan kembali dan kemudian berusaha merusak, menghancurkan, dan kemudian membinasakan iman saudara. Bapak Ibu Saudara yang berkati, iblis itu sudah berpengalaman ribuan tahun. Dia sudah menipu, dia lalu pun tipu daya, dia jerat, kemudian dia seret hingga umat Tuhan yang tadinya mengasihi Tuhan terpikat olehnya. Kemudian dia akan hancurkan setiap perjalanan iman orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ingat, iblis itu berpengalaman. Dia hanya sekejap untuk mundur dan kemudian dia menunggu waktu yang baik untuk kemudian dia berusaha menghancurkan sebanyak-banyaknya umat manusia. Saudara, mari kita perhatikan. Ada 3 pencobaan mendasar di padang gurun ini yang kita harus tahu. Ini kita akan hadapi tiap hari di dalam kehidupan kita. Ya, 3 pencobaan ini merupakan gambaran. Yesus dicobai oleh iblis di 3 pencobaan ini. Yang pertama, ketika dia dicobai di situ 40 harinya pada waktu dia lapar. Dia katakan, suruh batu itu menjadi roti. Ini berbicara tentang makanan, saudara. Yang kedua, ketika dia dibawa di tempat yang tinggi, dia menawarkan kekuasaan. Ini ujian yang kedua. Yang ketiga, ketika Yesus ada di bumbungan bait Allah, dia tawarkan jatuhkan dirimu ke bawah. Nanti ada malaikat yang akan menatang engkau.
Ini berbicara tentang dia menggoda Yesus untuk menunjukkan powernya, kuasanya. Engkau kan anak Allah. Padahal Yesus datang ke dunia ini bukan untuk show off, bukan untuk menunjukkan power, tapi untuk menunjukkan kerendahan hatinya. Nah, manusia itu nggak bisa ditantang. Seringkali kan manusia bilang begini, saya tuh nggak bisa ditantang. Kalau saya ditantang, saya akan jauh lebih hebat dari apa yang kamu tantang. Nah, saudara, ada 3 pencobaan yang mendasar di sini yang kita akan belajar. Ingat, Yesus berkemenangan dan iblis kemudian mundur dari pencobaan tersebut. Tapi dia menunggu waktu yang baik. Ingat saudara, ketika kita menghadapi pencobaan, jangan lengah. Karena ketika hari ini kita kuat, besok dia coba lagi. Besok engkau kuat, lusa dia coba lagi. Lusa engkau kuat, hari berikutnya dia coba lagi. Sampai ada celah, dia masuk dan kemudian merusak seluruh sendi-sendi. Saudara, pencobaan yang pertama yaitu pencobaan terhadap kebutuhan hidup. Saya mengacu dari kitab Injil Matius, sebab kalau dalam kitab Injil Lukas itu susunannya agak berbeda urutan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu itu menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, ada kebutuhan, 3 kebutuhan pokok dalam kehidupan kita. Sandang, pakaian, pangan, makan, papan, perumahan. Nah saudara, kalau kita hidup tidak pakai baju, Adam dan Hawa sejak mati rohaninya, sejak jatuh dalam dosa, yang mereka butuhkan pertama adalah pakaian. Untuk menutupi apa? Ketelanjangan kita. Untuk menutupi apa? Tubuh kita yang gak kuat dingin. Untuk menutupi apa? Rasa malu kita. Untuk menutupi apa? Tubuh kita yang fana ini, saudara. Bapak Ibu yang diberkati, 3 kebutuhan pokok. Pakaian, makanan, perumahan, saudara. Makan itu, aduh saudara. Satu hari bisa nggak kamu nggak makan? Oh saya puasa, paling tinggi 3 hari saudara. Kalau Yesus 40 hari tidak makan, tapi kemungkinan dikatakan dia tidak makan, tapi tidak dikatakan dia tidak. Nah berbicara soal makanan, kalau kita nggak makan, kemudian kita udah lapar, nggak punya uang, nggak punya apa-apa, iblis bisa menggoda kita untuk apa? Menghalalkan segala cara, menghalalkan segala keinginan untuk mengejar apa yang kita mau. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya begini saudara, ketika engkau dicobai terhadap kebutuhan hidup, ya, kebutuhan hidup itu pun ada strata-stratanya. Kehidupan hidup yang paling penting, yang paling utama, lalu kebutuhan hidup kemudian mulai meningkat. Kebutuhan hidup dalam hal kemewahan. Nah, berbicara tentang kebutuhan hidup, orang bisa jatuh di dalam pencobaan ketika dia mengutamakan kebutuhan hidup yang melebihi daripada Tuhan. Nah, saudara, ada banyak orang jatuh hanya karena soal makan dan minum, yaitu soal bagaimana dia ingin kehidupannya itu sangat-sangat tercukupi. Nah saudara, kemewahan kemudian menguasai dia, sehingga dia mengutamakan bagaimana yang penting saya dapat, yang penting saya yang penting saya diberkati, saya bisa menghalalkan segala cara. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, makan, kalau kita makan itu habis di perut kita keluarkan lagi. Jangan sampai hanya karena makanan kita memanfaatkan kuasa Tuhan. Ingat saudara, kalau saudara tidak makan, firman Tuhan katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, cobaan terhadap kebutuhan hidup, mari kita menang atas pencobaan ini dengan cara apa? Pakai, gunakan firman. Pakai dan gunakan firman untuk menghancurkan segala godaan-godaan di dalam kehidupan kita. Menyingkirkan segala godaan kita dengan berkata, Tuhan itu baik, dia pasti akan menolong saya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dan saudara, soal kebutuhan makan, minum, pakai, kita memang perlu. Tetapi saudara ingat, Rasul Paulus menginjil, tapi dia juga tukang kemah. Rasul Paulus dipenjarakan sebagai tahanan kota, dari rumah ke rumah dia menginjil. Tapi dia saudara, dari satu tahanan ke tempat tahanan yang lain dia menginjil. Tapi dia saudara diizinkan Tuhan bersama dengan Priscilla dan Aquila, dia membuat kemah. Kemudian dari hasilnya bekerja, dia bisa memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan dia memenuhkan kebutuhan hidup orang lain, yaitu membiayai pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Saudara, berbicara soal makan, minum, pakai, jangan engkau bersandar pada pengertianmu sendiri, tapi perkatakan firman. Dan ingat, ora et labora,
bekerja dan berdoa. Jangan cuma minta, tapi saudara tidak mau bertindak padahal tubuh saudara sehat, saudara bisa beraktivitas, saudara bisa bekerja, tapi cuma minta. Jangan hidup dari belas kasihan orang. Bapa di surga adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan, tapi Dia memberikan kita kuasa untuk bekerja. Keluar dari tempatmu, bekerja. Keluar dari tempatmu, cari nafkah. Keluar dari tempatmu, jangan minta, tetapi berkati orang yang berkekurangan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, persoalan makan, minum, dan pakai adalah persoalan krusial di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita itu tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka itu akan menjadi alat untuk iblis mencobai. Ketika saudara nggak punya apa-apa di rumah, saudara berkekurangan, kasihan. Ada di televisi, seorang bapak yang ingin membeli susu untuk anaknya, terpaksa mencuri untuk membeli susu. Hal ini sangat memprihatinkan kehidupan kita. Sejauh mana kita betul-betul menghargai hidup. Ada orang yang nggak punya susu sampai harus mencuri. Dan bapak itu kasihan. Akhirnya korban yang mencuri itu di toko itu justru memberkati dia dengan apa yang dia cukup. Pak, ini untuk anak. Jangan lagi berbuat yang jahat kalau untuk memenuhi. Kadangkala saudara, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita bisa menghalalkan segala cara. Tapi firman Tuhan katakan manusia hidup bukan dari roti saja. Ingat, perkatakan firman Tuhan. Ya, seorang janda di Sarfat, dia kemudian ditolong oleh Nabi. Oleh karena dia melakukan apa yang Nabi katakan. Elia sama, bertemu dengan janda dan anaknya juga. Elisa juga sama. Saudaraku, manusia hidup bukan dari apa kata manusia, tapi apa kata Tuhan, apa kata firman. Firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaannya di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Cobaan terhadap kebutuhan hidup, kalahkan dengan pengenalan akan firman, bertindak menurut firman, berdoa dan bekerja. Amin. Saudara, kalau kita melihat teori hierarki ini, saudara, kita melihat di sini teori Abraham Maslow. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Makin ke bawah, kebutuhan itu adalah semakin kebutuhan yang tambahan. Kebutuhan yang pokok itu pangan, sandang, kemudian kesehatan. Ya, kebutuhan dasar itu makan minum, lalu kemudian meningkat menjadi kebutuhan mewah, makanan-makanan enak. Sandang, kebutuhan untuk menutupi aurat, tapi kemudian meningkat menjadi kemewahan, sepatu, topi, fashion, dan lain sebagainya. Kebutuhan kesehatan yaitu obat, vitamin, sabun, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan mewah itu mulai meningkat dengan olahraga, lingkungan yang baik, dan sebagainya. Kemudian sekunder itu papan, ya. Di sini dia meletakkan papan atau perumahan itu sebagai sesuatu yang sekunder. Itu rumah, kantor, pasar, dan lain-lain. Dan selanjutnya plus-plusnya atau kemewahannya itu perabot peralatan dan lain-lain. Lalu ada kendaraan. Ada juga kebutuhan ketenangan dengan apa? Pengejaran terhadap sosialitas, agama, keamanan, insurance, dan sebagainya. Lalu kebutuhan akan tersier yaitu kebutuhan hiburan, yaitu perhiasan, emas, permainan, kreativitas, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, pangan ini berbicara tentang infrastruktur energi, kendaraan, infrastruktur transportasi, hiburan, infrastruktur komunikasi. Selanjutnya ada piramid yang merupakan hierarki kebutuhan. Yang paling atas adalah self-actualization atau perwujudan diri. Yang kedua, esteem atau penghargaan. Yang ketiga, love belonging atau kebutuhan sosial. Yang keempat, safety, yaitu kebutuhan keamanan. Yang kelima, kebutuhan jasmania. Nah, saudara, teori dari Abraham Maslow ini, saudara, menunjukkan bahwa manusia itu punya kebutuhan. Dan ingat, hanya karena persoalan kebutuhan, jangan sampai itu menjadi alat iblis untuk menggoda, untuk pencapaian-pencapaian. Saudara, manusia semakin berkembang intelektualnya, semakin banyak yang dia butuhkan. Makanya ada orang hidup yang cukup dan pas-pasan. Ada orang yang hidup di dalam kemewahan. Apakah kemewahan itu salah? Salah kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Salah kalau kita hanya manfaatkan untuk diri sendiri. Salah kalau kita hanya berpikir untuk memapani rumah kita dengan baik, tapi tidak berpikir untuk kemuliaan Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja,
melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jangan karena perkara kebutuhan, saudara menghalalkan segala cara dan menyangkal kemahakuasaan Tuhan. Pencobaan yang kedua, Matius 4 ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Firman Tuhan katakan, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Nah, saudara, ketika iblis membawanya ke kota suci, menempatkan dia di ketinggian, di bumbungan bait Allah. Dan dia menantang, kamu kan anak Allah. Kamu seseorang yang luar biasa lah dikatakan. Bukankah engkau memiliki power? Engkau memiliki kuasa. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya. Jadi iblis ini pakai firman. Karena dia satu pribadi yang sudah tua dan ribuan tahun, dia tahu firman. Makanya seringkali firman itu, kalau kita tidak mengenal mens rea di balik firman itu, kalau kita tidak mengenal oknum siapa yang use the word, oknum siapa yang menggunakan firman itu, kita bisa tersesat, saudara. Ini dia pakai firman, mengenai engkau Yesus, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tapi mata Tuhan Yesus seperti nyala api yang masuk sampai ke belakang tabir. Dia katakan, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Apa yang terjadi di sini sebenarnya, saudara? Ketika dia bawa Yesus di atas bumbungan bait Allah, dia katakan, ini saatnya kamu show off. Kamu show your power. Kamu itu kan Allah yang menjadi manusia. Ketika kamu menjatuhkan dirimu ke bawah, engkau usah takut. Kamu punya kuasa. Kamu sanggup, kamu mampu. Nanti kamu akan ditangkap para malaikat. Sedangkan Yesus itu diutus ke surga untuk menjadi serupa dengan segambar dengan hamba. Dan dia bukan menjadi seperti manusia lagi, karena dia akan mengalami penyalipan, aniaya. Kalau seandainya dia lakukan apa yang iblis lakukan, yang iblis perintahkan ini, iblis suruh ini, dia menjatuhkan dirimu ke bawah, dia sedang show of power. Dia sedang menunjukkan kealahannya yang luar biasa. Dia sanggup, tapi bukan untuk itu dia datang. Nah, ini yang menjadi pencobaan yang kedua. Ketika manusia butuh untuk mengaktualisasikan diri, saudara, dia terdorong untuk show off, terdorong untuk show power, dan terdorong untuk menunjukkan, membuktikan. Makanya ada istilah flexing. Apa itu flexing? Saudara mungkin gak punya apa-apa, tapi saudara punya iPhone misalnya. Dan itu menjadi barang mewah dalam kehidupan saudara. Padahal di rumah masih ngontrak. Padahal cicilan masih banyak. Masih bawa kendaraan turun naik in-drive. Tapi saudara pegang handphone, iPhone, dan dengan iPhone itu kentara sekali bagian belakangnya. Kamera bagian belakangnya itu menjadi trademarknya dari iPhone. Dan kalau kita sudah pegang iPhone ya, iPhone 14, iPhone 15, kita sudah menunjukkan kita itu hebat. Kayaknya kita udah menunjukkan aktualisasi diri kita. Kita udah show off. Orang katakan di sini flexing, menunjukkan citra diri yang tinggi kepada orang lain. Sebagai apa? Pembuktian. Kenapa sih orang suka flexing? Sebagai pembuktian, ini loh aku punya. Dan lain sebagainya. Nah, kita harus mengendalikan diri kita. Untuk apa kita dipanggil, siapa kita sebenarnya di dalam Tuhan. Saudara dipanggil bukan untuk show off, saudara dipanggil bukan untuk flexing, tapi saudara dipanggil untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Yesus terpanggil untuk menjadi yang diutus, Mesias, bukan untuk flexing, bukan untuk menyombongkan diri. Tetapi manusia ada kebutuhan yang paling esensi, yaitu kebutuhan yang paling tinggi di dalam teori Abraham Maslow, yaitu untuk pengembangan diri, pemenuhan ideologi. Jadi dia butuh untuk, kenapa orang rame-rame suka mempromosikan diri dalam segala hal? Karena flexing, saudara. Kebutuhan untuk menunjukkan siapa dia, kebutuhan untuk menunjukkan sesuatu untuk bisa dikagumi. Ya, aktualisasi diri itu adalah kebutuhan yang paling puncak. Ya, kebutuhan yang paling sekedar tambahan dari setiap kebutuhan yang paling pokok. Di sini kebutuhan yang paling pokok adalah fisiologis, yaitu untuk kebutuhan yang kita harus nikmati, tubuh kita harus menjalinnya dan dibutuhkan oleh tubuh kita.
Kebutuhan yang setelah kebutuhan dasar ada kebutuhan rasa aman, keamanan, keteraturan, kestabilan. Kemudian ada rasa kebutuhan sosial, affection, ya, bagaimana perasaan kita mengalami penghargaan yang kemudian ada afeksi, ada relasi keluarga, kita merasa nyaman dengan itu. Lalu penghargaan, pencapaian status, tanggung jawab, reputasi. Dan yang paling puncaknya, yang paling sebetulnya yang paling nggak begitu penting, itu pengembangan diri dan pemenuhan ideologi. Tetapi manusia melakukannya ketika semua kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Apakah itu salah? Sebetulnya tidak terlalu salah. Tetapi yang paling penting itu yang harus dilakukan. Lakukan apa yang baik. Yang baik belum tentu apa yang kau lakukan yang baik belum tentu itu kita betul-betul sungguh mampu melakukannya. Karena saudara kita sering terganggu dengan hal-hal yang sebetulnya tambahan. Saudara punya iPhone, it's okay. Tapi kalau saudara tidak punya hal-hal yang penting, lalu saudara sebenarnya cuma mengejar iPhone, itu ada sesuatu yang salah di dalam diri. Hanya sekedar pengen dihargai, padahal mohon maaf, mungkin ada hal-hal yang paling penting beli susu anak engkau abaikan hanya untuk menunjukkan aktualisasi diri. Dalam teori Abraham Maslow ini, saudara, pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain sebagainya diaktualisasi diri. Reaksi yang mungkin terjadi jika kebutuhan inti ini tidak terpenuhi. Nah, Abraham Maslow menunjukkan ada kebutuhan-kebutuhan yang paling mendasar yaitu fisiologis. Dan kalau kebutuhan fisiologis ini dipenuhi dengan cara apa? Makanan, minuman, tiduran, pakaian, dan lain-lainnya. Nah, kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, di sebelah kiri kita lihat, maka akan lapar, haus, frustrasi seksual, tegang, kelelahan, dan sakit. Jadi saudara, kebutuhan mendasar ini harus dipenuhi dengan cara apa? Makanya dengan cara-cara yang lurus, yang benar. Kalau lapar dan haus itu makan, makanan yang halal. Halal artinya diberkati oleh Tuhan. Frustrasi seksual, makanya kalau frustrasi seksual, kita harus punya pasangan kita masing-masing. Keamanan dan lain sebagainya. Kasih, kesadaran diri, merasa tertolak. Wah, ini luar biasa, saudara. Penghargaan, merasa tak mampu, itu harus dipenuhi dengan pencapaian status. Jadi kekosongan yang terjadi oleh karena kebutuhan fisiologis, keamanan, kasih, penghargaan, aktualisasi diri itu tidak tercapai, maka akan timbul stres. Timbul stres dan kemudian kita cari menghalalkan segala cara. Kemudian jatuh. Firman Tuhan katakan, penangkalnya adalah ini. Jangan cobai Tuhan, saudara. Jangan cobai Tuhan artinya, udahlah gak usah neko-neko. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Belajar untuk menguasai diri dan diri. Ada amin? Pencobaan yang ketiga. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Wow, saudara. Makanya ada banyak terjadi okultisme. Sebab okultisme, kenapa ada okultisme, perdukunan, penyembahan di gunung-gunung? Karena mereka ditawarkan hal-hal ini. Ditawarkan kekuasaan, yang penting sujud, yang penting bawa ayam merah, ayam putih, bawa beras merah, beras putih, bawa kemenyan, dupa, dan lain sebagainya, sujud menyembah aku, maka aku akan berikan semuanya kepadamu. Memang iblis bisa menawarkan itu. Terjadilah okultisme, penyembahan berhala, agar mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di dalam Tuhan, engkau tidak bisa begitu. Untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan, engkau sujud menyembah hanya untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan. Itu penyembahan berhala. Tetapi Tuhan katakan, taatilah ketetapan dan perintah. Yesus berkata kepadanya, hanyalah iblis, sebab pada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, kebutuhan manusia untuk berkuasa itu hanyalah puncak dari aktualisasi diri, paling mengaktualisasikan diri. Makanya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya karena ingin berkuasa, kemudian menyembah iblis, itu sebenarnya udah kebutuhan yang sangat-sangat gak perlu. Ya, semua kekayaan, semua kerajaan dunia ditunjukkan, yang penting menyembah Dia. Dan kemudian disitulah terjadi tumbal. Nyawa kita, keselamatan kita hilang kalau kita sujud menyembah iblis. Disitulah okultisme terjadi. Keterikatan dengan iblis, keterikatan dengan setan, sampai engkau akan sangat sulit melepaskannya kalau engkau buka celah dalam hal ini. Kebutuhan untuk berkuasa.
Di dalam Kejadian 1 ayat 26 hingga 28. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Serupa dan segambar dengan kita. Nah, saudaraku yang diberkati, Tuhan ingin kita menaklukkan bumi ini dan berkuasa. Tuhan ingin kita berkuasa, tapi dengan cara Tuhan. Sembah Tuhan, bukan sembah iblis. Berbicara tentang kekuasaan, itu adalah panggilan kita di dalam Kejadian 1 ayat 26, 27, dan 28. Nah, saudaraku, Tuhan ingin kita berkuasa, tapi berkuasa dengan cara seperti Yesus, bukan seperti iblis yang ingin naik sampai ke puncak menyamai hendak yang menyamai yang Maha Tinggi. Saudaraku yang diberkati, 3 cobaan ini, kecobaan untuk kebutuhan hidup, cobaan untuk aktualisasi diri, cobaan untuk berkuasa, semuanya ini terjadi di sekitar kita. Kalau kita lolos hari ini, iblis menunggu, masuk, dan dia menunggu waktu yang baik, kemudian dia masuk. Mari kita berkemenangan. Yang pertama, cobaan untuk kebutuhan hidup, pakai firman Tuhan. Yang kedua, cobaan untuk aktualisasi diri. Saudara, firman Tuhan katakan, jangan cobai Tuhan Allah. Ketika kita dicobai untuk kebutuhan untuk berkuasa, kita jangan sembah iblis, tapi sembah Tuhan, supaya kita mengenal caranya untuk melayani Dia. Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, yang mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Makanya firman Tuhan katakan Efesus 5, saudara. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Efesus 5 ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita harus kita manfaat dengan baik. Karena kalau waktu itu kita senggang, kita bengong, iblis masuk. Tapi kalau waktu kita gunakan untuk mencari Tuhan, maka kita akan melihat bahwa kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Yang terakhir saya akan tutup dengan ini. Dari manakah datangnya pencobaan? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. So, saudara, dari manakah datangnya pencobaan? Bukan dari Allah. Amin. Yakobus 1 ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Wow. So, dari mana datangnya pencobaan? Apakah dari diri sendiri? Atau yang tadi sudah kita baca di dalam Lukas 4 dan Matius 4 dan Markus 1 ayat 12 hingga 13? Bukankah tadi iblis yang mencobai kita? Atau bukankah roh yang mendorong kita ke padang gurun? Jadi pencobaan ini datangnya dari mana? Apakah dari Allah? Dari Roh Kudus yang menuntun kita, memimpin kita ke padang gurun? Atau ketika kita udah sampai di sana, dari iblis yang hendak menjatuhkan kita? Ataukah seperti dalam Yakobus katakan, di dalam Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jawabannya ini, saudara. Tuhan izinkan engkau ada di padang gurun. Dan iblis menggoda engkau supaya engkau tergoda dan terpikat oleh godaannya. Tapi Yakobus 1 ayat 14 berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dari manakah datangnya pencobaan? Dari keinginan kita. Amin. Tuhan izinkan kita di padang gurun. Yesus diizinkan Tuhan di padang gurun. Dia ada di sana, yang mencobai dia siapa? Keinginannya. Iblis menggoda keinginannya, dan keputusan Yesus adalah menolak keinginan itu. Siapa yang memunculkan keinginan itu? Iblis. Jadi dari manakah datangnya pencobaan itu? Dari iblis. Iblis itu menawarkan, menipu daya, tapi keinginan itu yang dibuahi. Kalau Yesus ingin mengaktualisasikan dirinya, dia menjatuhkan dirinya ke bawah, dia terjebak dalam pencobaan. Kalau Yesus terjebak untuk makan dari saran-sarannya iblis, ya keinginan dia, saudara. Keinginan. Makanya hati-hati dengan keinginan. Adam dan Hawa makan
buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat karena mereka mengingat. Sampai di sini saudara mengerti? Tuhan izinkan engkau masuk ke padang gurun. Iblis memberikan tawaran, tapi yang mengambil keputusan adalah keinginan. Saudara, kalau saudara mau berzina, berbuat cabul, godaan ada di sekitar, tapi kalau engkau tidak ingin melakukannya, engkau tidak akan. Demikianlah saya mau katakan bahwa pencobaan itu datangnya dari mana? Hati-hati dengan keinginan dan kemauan. Jangan katakan, ini karena saya digoda teman saya. Itu karena keinginan saudara. Saudara mau digoda 100 orang sekalipun, tapi kalau saudara tidak menginginkan, maka no way, tidak akan terjadi. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Misalnya saya pegang ini botol. Botol ini saya pegang dengan baik, saudara. Botol ini akan tetap saya pegang dengan baik. Ya. Tuhan izinkan kita pergi ke satu tempat yang mungkin di situ tempat itu ya kita udah capek lah di tempat itu. Lalu iblis katakan, lepaskan botol itu, lepaskan. Enggak, saya harus jaga botol ini. Ketika iblis katakan, lepaskan. Yang menginginkan melepaskan itu siapa? Dia hanya menggoda. Tuhan mengizinkan kita pergi ke sana. Jadi Tuhan mengizinkan kita pergi ke tempat itu. Di tempat itu mungkin ada iblis. Bukan Tuhan menginginkan kita ada iblis, enggak. Tuhan mengizinkan kita ada di area itu. Iblis kemudian menggoda. Yang melepaskan botol itu siapa? Nah, saudara, keinginan yang dibuahi, semakin banyak godaan, kita berpikir itu sebuah kebenaran. Semakin banyak godaan, keinginan kita akan semakin besar untuk melakukan dosa. Makanya iblis selalu menunggu waktu yang baik. Untuk apa? Dibuahi keinginan itu. Keinginan itu dimasukkan sampai berbuah. Ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah sesat. Amin. Tuhan Yesus, lindungilah hatiku dari pencobaan. Mari kita satu dalam doa. Dari manakah datangnya pencobaan? Ya Tuhan, Engkau tidak izinkan pencobaan itu mencelakakan kami. Tetapi Engkau akan melihat bahwa apakah kami masih tergoda dengan keinginan-keinginan kami sendiri. Iblis datang untuk menggoda hati kami yang mengambil keputusan, pikiran kami yang mengambil keputusan. Itu sebabnya Tuhan, kami berdoa, hati kami teguh, hati kami kuat, kami tidak jatuh, hati kami mengambil keputusan-keputusan yang benar berdasarkan firman. Kami tidak mau mencobai Tuhan, dan kami tidak mau sujud menyembah siapapun selain Nama. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, Bapa terima kasih. Kami mau hidup dengan keinginan hati yang kuat, keinginan hati yang tidak mudah jatuh, keinginan hati yang tidak mudah melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Bapa di surga, kami mohon berkat kasih karunia daripada-Mu supaya kami kuat, teguh, dan keinginan kami tidak menghasilkan buah-buah dosa yang mati. Kami rindu kami diurapi pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi kami. Tuhan menyinari kemuliaan wajahnya, memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami, memberikan kami anugerah yang limpah. Keinginan kami adalah untuk menyenangkan Tuhan. Dijauhkan daripada keinginan untuk kompromi dan jatuh dalam dosa. Pertolongan Tuhan sangat ajaib. Segala macam godaan iblis kami tolak tungking dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dengan pagar perlindungan daripada-Mu. Semakin kami melihat kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, dijauhkan dari segala macam pencobaan dan godaan. Keinginan kami adalah untuk Tuhan dan tidak kompromi. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, lindungilah hatiku dari pencobaan dan luputkanlah kami daripada yang jahat. Amin. Shalom, God bless you.